Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami jadi kelompok 2 kelas MSDMT yang beranggotakan Firnaskan Sauli Akbar dengan NIM 178, Fakrina Hanum, NIM 160, Muhammad Iqbal Saldi Fazil Adim dengan NIM 156. dan Kori Dewi Nisa Indriani NIM 176. Baik, di sini kami akan membahas tentang negotiation skill sebagai salah satu skill HR yang penting diterapkan dalam dunia kerja. Kami memilih PT Prima Sakti Asia sebagai objek pembahasan karena perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur logam dan plastik yang cukup banyak menjalankan fungsi HR, mulai dari rekrutmen, penjadwalan karyawan, penilaian kinerja, hingga perpanjangan kontrak yang semuanya membutuhkan kemampuan bernegosiasi. Selamat mendengarkan. BOC. PT Prima Sakti Asia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi berbagai jenis produk plastik dan logam. Sudah berdiri sejak tahun 1993, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu produsen yang cukup dikenal di wilayah Malang dan sekitarnya. Hingga saat ini, PT Prima Sakti Asia memiliki lebih dari 150 karyawan yang terdiri dari tenaga harian lepas, operator produksi, staf administrasi, serta tim manajerial. Alasan kami memilih PT Prima Sakti Asia dikarenakan perusahaan ini memberikan gambaran yang sangat nyata terkait tentang pentingnya negosiasi skill dalam praktek HR sendiri. Sebagai perusahaan manufaktur yang melibatkan banyak tenaga kerja, aktivitas HR di Prima Sakti tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga pengambilan keputusan yang menuntut kemampuan negosiasi yang sangat tinggi. Nah, dalam operasi sehari-hari, HR berhadapan dengan berbagai situasi negosiasi yang sangat kompleks, mulai dari penawaran kerja, perpanjangan kontrak, penyesuaian target kerja, hingga penyelesaian komplain dan konflik antar karyawan. Nah, selain itu, dinamika penjadwalan shift yang berubah-ubah, kebutuhan produksi yang fluktuatif, serta tuntutan karyawan terhadap keadilan dan fleksibilitas menjadi negosiasi sebagai aktivitas yang tidak dapat dihindari. Maka dari itu, kami memilih perusahaan ini sebagai Baik, dari wawancara singkat dengan HR terdapat beberapa aktivitas negosiasi yang sering terjadi, diantaranya yaitu yang pertama negosiasi jadwal shift, divisi finishing dan satpam yang terbagi menjadi 2 shift gitu. Jadi memang di sana itu ada beberapa divisi ya. Satunya adalah finishing. Kenapa kok di finishing itu ada beberapa shift? Karena memang mereka melakukan pengecatan, kemudian mereka melakukan pilah-pilah limbah mana yang harus dibuang di tempat yang seharusnya gitu kan. Maka di situ memang karyawannya paling banyak dan paling sering berganti shift gitu. Untuk satpam memang karena memang di setiap perusahaan kan pastikan satpam kan 24 jam ya. Jadi membutuhkan tenaga kerja, diantaranya adalah ada yang shift antara pagi sampai jam 2, kemudian jam 2 berganti sampai malam, kemudian malam sampai pagi kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah negosiasi sanksi atau SP, surat peringatan bagi karyawan yang tidak disiplin. Nah, indikator tidak disiplin di sini banyak mengenai masuk kerja, yaitu ketepatan waktu, kemudian ada yang masalah kepatuhan terhadap SOP atau K3, kemudian ada juga yang terhadap pertanggungjawaban job desk yang diberikan oleh atasan kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada negosiasi gaji dan lembur gitu. Antara gaji biasanya kan personalia itu kan pasti ada ini ya, pembagian gaji gitu kan. Pasti ada lah kasusnya. Itu masuk juga di case negosiasi gitu untuk memenangkan bagaimana karyawan biar nggak mengalami loss respect gitu dengan HR. Kemudian ada lembur juga, di mana lembur ini kan pastikan terjadi di suatu manufaktur gitu kan. Bagaimana kita melakukan negosiasi agar mereka mau untuk melakukan lembur ini. Oke, untuk yang keempat yaitu negosiasi perpanjangan kontrak berdasarkan performa gitu ya. Ada yang dimana mau resign dengan alasan berbagai macamnya. Kita sebagai HR harus bisa mempertahankan aset yang dinamakan karyawan sebagai aset, itu harus bisa kita pertahankan karena memang performanya bagus gitu ya. Itu juga terjadi negosiasi. Kemudian yang terakhir yaitu negosiasi perizinan cuti di grade HRIS gitu, yang dimana sebuah perusahaan itu kan pasti kan ada namanya ini kan jatah cuti gitu ya. Pasti itu adalah kayak di momen karyawan itu meminta untuk
cuti tapi ternyata memang jatahnya habis atau ada tuntutan target produk atau produksi yang sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah dalam proses pengisian form penilaian kinerja. HR sering berperan sebagai pihak yang harus memastikan semua penilaian yang dilakukan secara objektif. Namun, pada praktiknya, banyak karyawan yang menyampaikan komplain karena merasa nilai yang diberikan atasan tidak adil atau tidak mencerminkan kontribusi kerja mereka. Situasi ini sering membuat HR dianggap sebagai pembuat kebijakan yang merugikan, terutama karena hasil penilaian berpengaruh langsung terhadap bonus, kenaikan gaji, dan promosi karyawan tersebut. Disinilah kemampuan negosiasi HR berperan penting. HR perlu menjelaskan secara jelas indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja, apa saja yang dinilai, bagaimana pengukurannya, serta standar perusahaan yang menjadi acuannya. HR juga harus menggali perspektif dari atasan maupun karyawan untuk menemukan titik tengah yang bisa dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, HR perlu menetralkan perbedaan persepsi dengan menekankan bahwa tujuan penilaian bukan sekedar memberi angka kepada karyawan, tetapi memotret kinerja secara objektif dan menjadi dasar pengembangan ke depan. Dengan kemampuan negosiasi yang tepat, HR dapat meredam ketegangan, menjaga kepercayaan, dan memastikan hasil penilaian menjadi keputusan yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, untuk kasus yang pertama itu mengenai negosiasi gaji lembur gitu ya. Case-nya di Prima Sakti memang belum ada sosialisasi mengenai gaji lembur di hari kerja dan di hari libur, yang dimana jumlahnya cukup berbeda gitu ya, agak jauh gitu ya untuk jumlah secara keseluruhan. Case-nya di sini ada beberapa karyawan produksi yang dimana ya mohon maaf memang untuk karyawan produksi itu mereka kurang gitu ya knowledge akan tentang pasal-pasal mengenai undang-undang yang mengatur tentang gaji lembur gitu. Oke, baik. Jadi teknik yang digunakan oleh HR Prima Sakti dalam kasus negosiasi gaji lembur yaitu menggunakan teknik mirroring yang dimana teknik ini meniru secara halus kata kemudian gestur atau gaya komunikasi pihak lain. Pihak lain di sini adalah karyawan untuk membangun kedekatan emosional. Jadi selain menggunakan kata-kata yang halus, kemudian gesturnya juga sama dengan lawan bicara, juga kami menjelaskan mengenai aturan yang telah diatur oleh Disnaker mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang gaji lembur ini, yang dimana di sini ada pasal 77 dan pasal 78, yang dimana di sini ada perbedaan rumus untuk per jamnya ketika hari kerja dengan hari libur, yang dimana untuk hari kerja biasa jumlahnya adalah 1,5 dikali upah per jamnya, dan jam berikutnya dihitung 2 kali upah per jam. Kemudian untuk lembur di hari libur itu berbeda, lebih tinggi, yang dimana gajinya 8 jam pertama itu 2 dikali upah per jam, beda dengan yang tadi 1,5. Kemudian untuk jam ke-9 yaitu 3 dikali upah per jam, kemudian jam ke-10 yaitu 3 dikali upah per jam, dan ke jam ke-11 dan 12 itu 4 kali upah per jam. Negosiasi shift di PT Prima Sakti Asia terjadi karena perusahaan menggunakan sistem 2 shift pada divisi finishing dan juga satpam. Dalam prakteknya, karyawan sering mengajukan permintaan tukar jadwal atau izin mendadak karena adanya alasan keluarga, kesehatan, atau yang lainnya. Hal ini menimbulkan ketegangan kepentingan antara kebutuhan produksi yang harus tetap berjalan dan juga kebutuhan pribadi karyawan yang membutuhkan fleksibilitas kerja. Nah, karena itu HR harus melakukan negosiasi yang mempertimbangkan dua sisi ini supaya sistem kerja berjalan dengan tetap seimbang. Nah, negosiasi shift yang dilakukan HR di PT Prima Sakti Asia itu mencerminkan penerapan strategi integratif negotiation, yaitu pendekatan yang berfokus pada kepentingan dua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak. Nah, teori tersebut diungkapkan oleh Fisher dan Uri 2009, yang mana negosiasi ini bertujuan untuk mencari solusi bersama sehingga mencapai tujuan bersama win-to-win. Nah, hal ini terlihat ketika HR secara tidak langsung dia tidak akan menolak maupun langsung menerima permintaan dari karyawan. Akan tetapi dia mendengarkan dan menganalisis apakah memang diperlukan atau tidak.
sehingga dapat membuat keputusan yang adil dan juga manusiawi, baik itu buat kebaikan perusahaan maupun buat kebaikan karyawan sendiri. Nah, sedangkan jika dilihat dari perspektif strategi negosiasi modern dari Lewicki 2010, dalam PT Prima Sakti sendiri menggunakan strategi negosiasi kolaboratif, yaitu gaya negosiasi yang berusaha memenuhi kepentingan kedua belah pihak sekaligus mempertahankan hubungan kerja yang baik. Jika HR bersikap terlalu kaku, hal ini dapat menurunkan motivasi dan meningkatkan ketidakpuasan karyawan, sehingga sikap yang terlalu longgar berpotensi mengganggu produktivitas. Nah, dari negosiasi ini, HR mengharapkan solusi yang win-to-win baik dari pihak HR maupun dari karyawan sendiri. Dalam proses penilaian kinerja, karyawan sering merasakan ketidakadilan oleh penilaian dari atasan, sehingga konflik ini muncul karena karyawan merasa nilai yang diberikan oleh atasan tidak sesuai dengan kontribusi mereka. Ini sesuai terkait erat dengan teori keadilan organisasi dari Greenberg, terutama pada aspek procedural justice, yaitu bagaimana proses penilaian dijalankan dan dijelaskan ketika proses tidak bisa dipahami. Hasil apapun akan dianggap oleh karyawan tidak adil. Disinilah teknik negosiasi yang bernama The Four Walls Technique akan berguna. Teknik ini menghadirkan empat dinding berupa batasan objektif yang tidak bisa ditawar oleh karyawan. Yang pertama adalah kebijakan dari perusahaan, yang kedua adalah indikator kerja, yang ketiga adalah evidence, dan yang keempat adalah prosedur evaluasi sendiri. Dengan membangun batasan ini, diskusi akan berubah menjadi lebih objektif dan tidak sesuai dengan persepsi pribadi dari karyawan. Yang pertama yaitu dinding pertama, yaitu kebijakan penilaian dari perusahaan sendiri. HR mengembalikan diskusi bukan melalui penilaian pribadi karyawan, tetapi melalui objektif dari perusahaan. Bagaimana skala nilai digunakan, definisi tiap level dalam karyawan, dan juga tujuan penilaian kinerja sendiri. Yang kedua yaitu dinding indikator kinerja yang terukur. HR mengarahkan pembicaraan pada indikator yang sudah disepakati oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu evidence dan data. HR meminta contoh bukti konkret dari karyawan atau bukti aktivitas kerja dari karyawan, sehingga keberatan karyawan diarahkan menjadi pembahasan data, bukan hanya persepsi pribadi. Dengan begitu, konflik mudah lebih diselesaikan secara rasional. Yang keempat yaitu prosedur dan timeline perusahaan. HR menegaskan alur pengajuan keberatan, mekanisme review, dan batas waktu proses pengajuan keberatan. Dengan keempat dinding ini, HR tidak lagi ditempatkan sebagai pihak yang memihak salah satu dari atasan ataupun karyawan, tetapi menjadi sebuah penengah agar diskusi berjalan dengan lancar, tidak hanya berdasarkan penilaian pribadi, tetapi berdasarkan data yang objektif. Setelah ini, kita akan membahas contoh negosiasi sanksi ataupun surat peringatan ketika terjadi sebuah pelanggaran di perusahaan Prima Sakti. Negosiasi seperti ini penting agar keputusan yang diambil tetap adil bagi perusahaan ataupun bagi karyawan. Dalam beberapa kasus, ada beberapa pelanggaran disiplin seperti keterlambatan berulang, tidak mengikuti SOP, ataupun absen tanpa izin, biasanya langsung berujung kepada SP. Namun, sebelum SP diberikan, Prima Sakti biasanya memberikan ruang negosiasi untuk mencari pemahaman bersama dan juga memastikan sanksi yang tepat sasaran. Negosiasi biasanya dimulai dengan atasan yang memaparkan bukti pelanggaran secara objektif, seperti data kehadiran, laporan supervisor, ataupun rekaman kejadian. Kemudian, karyawan diberi kesempatan untuk menjelaskan situasi apa yang terjadi. Nah, di sini transparansi menjadi kunci. Apakah ada alasan mendesak, kendala pribadi, ataupun kesalahpahaman dalam pekerjaan? Setelah kedua belah pihak menyampaikan pandangan, barulah proses tawar-menawar sanksi dilakukan. Misalnya, atasan menawarkan SP1. Dari pihak karyawan menginginkan menawarkan untuk peringatan lisan terlebih dahulu. Nah, dalam tahap ini, strategi negosiasi integratif itu menjadi penting. Karena pendekatan integratif itu berfokus kepada pencarian solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bukan hanya sekedar menekankan atau menghindari sanksi. Nah, atasan dan karyawan juga sama-sama mengidentifikasi kepentingan yang mendasari posisi mereka. Perusahaan ingin disiplin terjaga, sedangkan karyawan ingin memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa langsung menerima sanksi yang berat.
Dengan diskusi terbuka dan saling memahami, melalui diskusi terbuka dan saling memahami, negosiasi diarahkan pada konsep win-win solution, di mana keputusan yang tidak hanya menyelesaikan pelanggaran, akan tetapi juga meningkatkan hubungan kinerja, motivasi karyawan, dan juga kejelasan aturan perusahaan. Nah, ketika kesepakatan sudah terjadi, perusahaan dan karyawan menetapkan tindakan yang Ketika kesepakatan tercapai, perusahaan dan karyawan menetapkan tindakan yang disetujui, yaitu apakah tetap mendapatkan surat peringatan 1 atau penundaan pemberian surat peringatan dengan syarat tertentu, ataupun program perbaikan kinerja. Nah, kesepakatan ini biasanya dituangkan dalam berita acara agar prosesnya transparan dan juga tetap profesional, sehingga keputusan akhir tidak hanya menyelesaikan masalah disiplin, tetapi juga membangun komitmen bersama demi lingkungan kerja yang lebih sehat dan juga produktif. Oke, baik. Untuk kasus yang terakhir yaitu masalah pengajuan cuti, yang dimana di Prima Sakti ini seringkali karyawan itu tidak mematuhi peraturan perusahaan, yang dimana untuk pengajuan cuti itu tuh minimal seminggu sebelumnya ya untuk mengajukan cuti biar produknya ini berjalan sesuai target gitu. Karena kehilangan satu karyawan pada hari itu akan berpengaruh terhadap kuantitas yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Jadi di sini HR harus bisa menggunakan strategi mirroring gitu ya, karena emang HR Prima Sakti ini menggunakan mirroring, yaitu yang seperti saya jelaskan tadi mengenai gaya gesturnya, kemudian tutur katanya mengikuti karyawan yang mengajukan ini gitu. Untuk pasal-pasal yang mengatur tentang pengajuan cuti itu pasal 79 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, yaitu mengenai cuti tahunan yang dimana jatahnya 12 hari per tahun. Kemudian ada juga cuti melahirkan 3 bulan yang dimana itu diberikan kepada ibu yang hamil tua sebesar 13 bulan ya. Kemudian ada juga yang cuti meninggal, ada saudara meninggal dan lain-lain. Di sini terkadang kita sebagai HR itu harus menjelaskan ke mereka bahwasannya memang kita tidak saklek mengikuti undang-undang. Kadang karena memang produknya sangat melonjak, kita harus menjelaskan ke mereka bahwasannya mereka tidak boleh cuti gitu ya, karena ada alasan tertentu gitu. Jadi sebagai imbalannya terkadang di hari lain setelah mereka harus mengobalkan cutinya itu, kita berikan hak cuti sebagai penggantian ke mereka.